Jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Sekarang ada makan bergizi, itu akan membuat tadi saya singgung pemerataan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan. Ya, ini berjalan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Okay? Kalau tadi tangkap, apa yang Bung Rocky tadi sampaikan? Dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Kan kalau itu gampang jawabnya. Ya, itu akan direvisi. Ya, itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky nggak tanya itu. Dia tanya, mengapa itu harus direvisi? Apa dasar pikirannya kenapa itu harus direvisi? Betul ya Bung Rocky? Dia tanya lebih dalam daripada itu. Sekarang begini, kenapa ini penting? Yang saya jelaskan. Kenapa kritik itu harus dibuka? Kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika negara mengambil sebuah langkah, maka dia melakukannya atas nama rakyat. Atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara. Lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan. Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi, menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik, justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Ya. Undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya. UI udah menunjukkan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian. Sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Betul kan? Sudah berjalan selama 2 dekade. Bukan hal yang aneh. Termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru.
justru menimbulkan problem baru. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi ini hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang Laskar cikal bakal menjadi TKR, BKR, kemudian TNI. Itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah ke kota ada perempatan Korem. Itu di perempatan Korem sebelah selatannya sedikit. Itu nanti ada sebuah tempat tulisannya dulu besar. Akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat. Tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena kenapa? Tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI.
Dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Toh yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. TNI itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka. Ini milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat dan rakyat tidak pernah membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan. Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan pondasi kepemimpinan di TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan yang harus kita jaga. Jadi, kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemuliaan demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian Omnibus. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dai. Kapan dan dimanapun sebenarnya Anies Baswedan ini semakin ditakuti, disegani teman-teman ya. Bagaimana kehebatan beliau, bagaimana beliau menjadi seorang tokoh yang berpengaruh ya, dan menjadi oposisi yang handal. Kekuatan Anies itu ya, itu sama seperti seorang yang mempunyai partai ya, sama seperti orang yang punya ketua umum partai. Inilah bedanya Anies Baswedan teman-teman, tokoh yang benar-benar membuat gempar publik ya. Ketika Anies Baswedan ini mengkritik pemerintah, itu tidak main-main ya. Pemerintah langsung menanggapi atau menjawab kritikan Anies itu. Berarti Anies ini memang orang yang sangat luar biasa teman-teman, membuat istana bergetar. Karena apa? Karena Anies Baswedan kualitasnya sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat Anies Baswedan ini ya, beliau tuh orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang sangat unggul di bidangnya ya. Bahkan bidang Anies ini banyak sekali ya. Beliau dosen, beliau politikus ya. Beliau juga penggagas Indonesia Mengajar. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Jadi berbeda ketika atau pejabat-pejabat yang biasa-biasa aja ya. Anies ini adalah super lengkap. Bagaimana beliau sangat cerdas ya. Dan itulah harapan kita bahwa Anies akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Pemimpin yang membuat Republik ini terbuka matanya di mata dunia. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.